Kamera on action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan perkuliahan SP perpajakan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh mengenai pajak bumi dan bangunan atau PBB, di mana pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai teori pajak bumi dan bangunan, berapa tarif yang dikenakan dan berapa nilai apa itu NJKP nilai jual dan apa itu NJOPKP ya, NJOPTKP nilai jual tidak kena pajak. Oke, pada contoh kita soal dapat kita lihat wajib pajak Andi memiliki objek pajak. Jadi subjek pajaknya ini Andi. Objek pajak yang dikenakan atas tarif PBB itu berupa tanah seluas 800 meter persegi dengan harga jual 300 ribu per meter. Bangunan seluas 400 meter dengan harga jual 350.000 per meter persegi. Begitu juga taman 200 meter, taman mewah ya, 100 meter persegi dengan nilai jual 50.000 per meter persegi. Ternyata ada pagar mewah, panjangnya 120, tingginya 1,5 meter ya. Dan harga jualnya Rp175.000. Pemerintah daerah menetapkan nilai jual kena pajaknya itu 20% ya. Lalu bagaimanakah cara menjawab soal ini untuk menentukan berapa sih pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan oleh Andi ya? Pertama, kita harus mencari jumlah atau perkalian dari luas yang dimiliki dengan harga jualnya. Misalkan ya, pada contoh kita ini, misalkan tanah seluas 800 meter ini ya, kita kalikan dengan harga jualnya ya, kita kalikan dengan harga jualnya, kita kalikan ya, maka mendapatkan hasil sebentar, mendapatkan hasil sama dengan 240 juta ya, 240 juta, hasil 240 juta rupiah. Kita kalikan dulu dengan harga jual. Setelah itu bangunan seluas 400 meter persegi ini juga kita kalikan, cari nilai jualnya ya. Ini tadi tanah, ini tadi tanah. Sekarang bangunan yang seluas 400 meter persegi ini ya, kita kalikan dengan harga jualnya juga sebesar 350.000 ya. Artinya ini tanah ya, dan di atas tanah itu ada bangunannya ya, di atas tanah ada bangunannya. Maka kita seperti ini ya, 400 meter persegi dikali nilai jualnya 350.000 ya, dapat itu 140 juta rupiah ya, 140 juta rupiah ya. Selanjutnya apalagi itu taman mewah 200 meter persegi, harga jualnya sebesar 50.000 per meter persegi ya, meter persegi. Taman mewah ya. Taman mewah 200 meter persegi, kita kalikan, kita cari nilai harga jualnya nanti berapa ya. Kita dapat dengan nilainya itu ada 10 juta ya, 10 juta. Setelah itu apa lagi? Pagar ya. Pagar kita kalikan. Panjangnya 120 meter, kita kali dengan tingginya 1,5 meter dengan harga jualnya sebesar 175.000 per meter persegi ya. Maka mendapatkan harga jual 31
juta, 1.500.000 rupiah ya. Oke ya, ini kita cari total jumlahnya berapa, kita totalkan jumlahnya berapa. Oke, total jumlahnya sebesar 181 juta ya. Ini total jumlahnya sebesar 181 juta rupiah ya. 181 juta rupiah ya. Nah, setelah kita dapat ini, lalu kita tambahkan dengan tanah ditambah dengan bangunan yang berdiri di atasnya ya. Nah, maka didapatkan hasil sebesar, kita tambahkan 240 juta ditambahkan 181.500 ternyata 500 ternyata ya, mendapatkan hasil 421.500.000 rupiah ya. Inilah nilai jual objek pajaknya ya. Inilah yang dikatakan nilai jual objek pajak atau NJOP ya, atau NJOP. Oke ya, NJOP. Lalu bagaimana cara menentukan pajak pertama, pajak bumi dan bangunannya? Pada teori sebelumnya sudah saya jelaskan. Ada namanya NJOP TKP ya, NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak dikenakan pajak. Itu antara 8 juta sampai 12 juta. Artinya kalau kita di PPH yang namanya pendapatan tidak kena pajak, pada kalau di pajak bumi dan bangunan ini namanya NJOP TKP, itu sebesar 12 juta ya. Ini undang-undang yang mengatur 12 juta ya. Kita cari selisihnya, kurangnya, kita cari selisihnya ya. Kita cari selisihnya, kita kurangkan dengan nilai jual objek pajak kita. Setelah itu kita kurangkan ya. Setelah dapat, nah nanti setelah berapa selisihnya itu sebesar 409 juta rupiah, 409 juta rupiah ya. Inilah yang yang nantinya nilai tarif pajak yang harus dibayar ya. Dengan ketentuan, dengan rumus kita pada teori sebelumnya itu ya, tarif pajaknya itu 5% ya, 0,5% ya. Tarif pajak kita itu 5%, dikenakan tarif pajak 5% untuk pajak bumi dan bangunan ya, atau 0,5% maksud saya, 0,5% ya, 0,5% bukan 5% ya, 0,5%. Nah, dikalikan dengan persentase nilai jual objek kena pajaknya ya. Jika dia di bawah 1 miliar, maka dia dikenakan persentase nilai jual objek pajak 20%. Namun jika dia di atas 1 miliar, maka dia dikenakan nilai jual objek pajaknya 40%. Jadi untuk menentukan pajak besaran pajak bumi dan bangunannya ya, tarif pajak ya, tarif pajak kita ya, 0,5%, 0,5%, bukan 5% ya, tapi 0,5% kita kalikan dengan persentase nilai jual objek pajaknya 20%, lalu baru kita kalikan dengan yang dinamakan nilai jual objek pajak kena pajak ya. Saya lupa memberikan namanya. Oke, kena pajak ya. Kita kalikan dengan ini, kalikan, artinya yang harus dia bayar itu sebesar 409.000 rupiah, 409.000 rupiah. 500 ternyata. Ini ternyata ada 400 juta ya, ini sorry.
juta 9.500.000 rupiah. Dan maka inilah tarif pajak yang dikenakan atas pajak bumi dan bangunannya selama 1 kali setahun biasanya. Oke, silakan saudara ulang kembali videonya bagi yang belum paham. Jika ingin ada pertanyaan silakan kontak saja saya melalui WA. Sekian saja contoh perhitungannya. Terima kasih, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.